Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim Saifuddin. Ini adalah LHS Menjawab. Kenapa sekarang haji itu begitu lama menunggu antrian? Ketika tahun 2003 itu bisa langsung berhaji, tapi sekarang harus antri bahkan sampai dengan belasan tahun. 10 tahun yang lalu tentu tidak seperti sekarang. Dulu antrian belum panjang karena memang animo masyarakat masih cukup ditampung dengan kota yang tersedia di Indonesia. Kota setiap negara itu adalah sepermil dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Jadi untuk konteks Indonesia itu adalah sekitar 211.000 sepermil dari total populasi muslim di Indonesia. Sejak tahun yang lalu karena renovasi Masjidil Haram, maka kemudian setiap negara terkena potongan sampai dengan 20% dari kota nasionalnya, tidak terkecuali Indonesia. Kota Indonesia tinggal 168.800 orang. Sementara animo masyarakat semakin besar, sehingga kemudian antrian semakin panjang. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini? Tentu beberapa kebijakan dilakukan. Kami di Kementerian Agama ingin menempuh kebijakan haji prioritas hanya bagi yang belum pernah berhaji sama sekali, sehingga yang sudah berhaji mohon bisa menahan diri dan bisa memberikan kesempatan bagi yang belum sama sekali. Nah, yang kedua adalah kita ingin menggunakan kota yang belum terserap secara maksimal 100% yang dimiliki oleh negara-negara lain, sehingga kemudian Indonesia bisa mendapatkan sisa kota yang tidak dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Siapa yang diprioritaskan untuk berhaji? Jadi yang diprioritaskan tadi yang belum berhaji sama sekali. Yang kedua adalah lansia, mereka yang sudah berusia lanjut di atas 70 tahun, itulah yang kemudian kita prioritaskan untuk bisa berhaji. Mengenai adanya anggapan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa biaya haji Indonesia adalah mahal, menurut saya hal seperti itu tidak benar. Indonesia dengan, kalau kita pakai biaya haji tahun yang lalu, yaitu berkisar 3.200 US dollar per jamaah, itu adalah yang termurah. Malaysia itu 4.750 US dollar per orang. Filipina dan Thailand, memang Filipina, Thailand itu sekitar 3.100 US dollar. Tapi perlu diingat, Indonesia dengan membayar 3.200 US dollar, itu setiap jamaah menerima living cost 1.500 real. Setiap jamaah menerima dari uang yang disetorkan untuk berhaji, itu setara dengan 400 US dollar. Kenyataannya setelah dikurangi dengan living cost, sebenarnya setiap jamaah hanya membayar 2.800 US dollar. Belum lagi fasilitas yang didapat oleh jamaah haji Indonesia dibanding negara-negara lain. Adakah negara selain Indonesia yang jamaahnya menerima kain ihram, pakaian ihram atau mukena? Adakah jamaah negara lain yang menerima makan selama tinggal di Madinah tidak kurang dari 8-9 hari, dan fasilitas-fasilitas yang lain terkait dengan pemondokan, terkait juga dengan makanan selama berada di bandara, selama transit, dan kemudian selama di Arafah dan Mina. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak benar kalau Indonesia itu mahal. Bahkan Indonesia adalah yang termurah dibanding biaya haji yang diterapkan di negara-negara ASEAN. Mengenai lamanya masa tunggu bagi calon jamaah haji kita, maka sebenarnya harus ditumbuhkan, dibangun kesadaran pada diri umat Islam Indonesia untuk memiliki kesadaran bahwa berhaji cukuplah sekali, karena memang kewajiban berhaji itu hanya sekali. Sehingga suatu saat saya mendambakan bahwa mereka yang kemudian diketahui telah berhaji berkali-kali itu merasa bahwa ada ketidaknyamanan pada dirinya karena dia telah mengambil hak atau jatah orang lain untuk berhaji. Tidak seperti sekarang, orang dengan bangga, orang dengan merasa lebih kalau sudah pernah berhaji berkali-kali. Jadi perlu
perlu ada kesadaran bahwa haji cukuplah sekali seumur hidup. Terima kasih telah menyaksikan LHS Menjawab. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.